Saya ada pertanyaan Pak mengenai bahwa Kristen kan tidak mengenal namanya fatalistik kan Pak. Tetapi bagaimana dengan umat pilihan? Sepertinya jadi umat pilihan itu sudah merupakan satu takdir yang ditentukan oleh Tuhan, masuk ke dalam teori fatalistik. Yang jadi masalah apa yang dipahami sebagai fatalistik. Makanya harus hati-hati dulu. Istilah fatalistik adalah menunjuk segala sesuatu sudah takdir, termasuk kamu pakai baju putih, termasuk kamu bukan direktur. Kok kamu jadi tukang beca? Nasib. Lu kalau cerai, takdir. Nah itu fatalistik. Kristen nggak di situ. Kristen bumi langit dengan fatalistik. Kristen itu keselamatan takdir, yes. Tetapi hidupmu adalah tanggung jawab. Beri 5 talenta, lu jadi 10 ya. Beri 2, jadi 4 ya. Beri 1, jadi 1. Hukum. Loh, kok dihukumkannya mana 1? Suruh jadi 2. Kita dituntut tanggung jawab, responsibility. Dalam hidup Kristen itu sangat serius banget. Jadi kalau kita jadi tukang beca, kok lo jadi tukang beca? Ya, sudah kehendak Tuhan. Wow, ngomong sama saya maki-maki kamu. Enak aja kamu ngomong. Tuhan nggak suruh kamu begitu. Tuhan suruh kamu jadi apa? Maksi teologi. Kalau 2 jadi berapa? 4, 5 jadi itu maksi 100%. Jadi sebetulnya Kristen itu beda setengah mati. Itu sebab fatalistik. Nah Kristen melihat benih ini, maka berkembanglah apa yang disebut aplikasi dari ini, namanya mencari bakat. Itu sangat Kristiani. Dicarilah bakat anak-anak sejak dini. Ditemukanlah pemain bola umur 3-5 tahun, kan gitu ya. Umur 17 sudah menghasilkan miliatan. Ya, Indonesia. Jadi mereka latihan 17 tahun. Memang agak lambat dibandingin Indonesia ya. Indonesia setengah tahun aja menjabat sudah 17 miliar, 20 miliar gitu ya. Berapa miliar, 100 miliar, cepet sih. Ya, daripada main bola capek-capek kan. Nah kemudian muncul Steffi Graf umur 34 juga ditemukannya. Ya, itu semua tingkat-tingkat dunia mau catur apa itu anak-anak ditemukan sejak usia dini. Talent, kebanggaan. Ternyata komunis pun memakai cara barat, cara Kristen. Nah jadi yang disebut talenta itu Kristen. Ya, Kristen itu dikembangkan. Nah kemudian one day Tuhan itu akan datang. Kapan itu? Second coming kan. Lalu dia akan tanya kita, hehehe, kamu. Kerajaan sorga seumpama. Wih, keren ya. Mana uang yang kutitip padamu? Kalian siap-siap loh. Jadi sorry ya, saya akan berkata padamu, jikalau kau punya kemampuan 3 dan kau tidak menjadikannya 6, kau pendosa. Dan itu serius. Karena itu Kristen tidak bisa malas-malas. Kristen kerja keras, gigi, 1, 2, 3, 5. Jangan hina diri. Jadi gitu ya. Nah itu sebab kita adalah pilihan bertanggung jawab. Sama seperti kalau tetangga kita, kok kawin sama yang itu? Jodoh. Jodoh itu bahasa Kristen harus hati-hati. Terminologi jodoh apa? Pasangan boleh. Tapi kalau jodoh memang sudah dari sononya, nanti dulu. Kekristenan bukan itu. Kekristenan jodoh adalah pilihan bertanggung jawab. Apa hubungan gelap terang? Jadi jangan pilih yang gak seiman. Itulah temanmu pasanganmu yang sepadan di dalam replik edukasinya, ya kedekatan karakter yang tipe temperamennya bisa apa enggak. Semua ini ada urusan. Jangan sampai kita umur 20 cari nenek-nenek umur 75 lalu kawin tinggal tunggu 2 hari lagi supaya mati gitu kan. Dapat warisan. Ya, kata tanggung jawab. Pernikahan pun harus bertanggung jawab. Itu kan pentingnya. Maka kalau kita melihat di dalam seluruh aspek kekristenan itu beda sekali. Tetapi lucunya walaupun fatalistik di dunia tetangga teman kita, saudara-saudara kita, mereka yang sekolah ke Western, sekolah keluar, itu pulangnya berubah semua. Cara berpikirnya sebetulnya sudah kayak Islam lagi. Sadar apa enggak ya itu kenyataan. Karena kemudian berinteraksi dengan pikiran-pikiran tadi kan. Akhirnya orang juga dalam dunia kerja karena studi ilmu makin tinggi, akhirnya lari dah. Ya, yang tinggal begitu itu biasanya yang masih kuat itu saudara-saudara Muslim yang mungkin agak masih ketemu. Yang kedua yang taat tapi tradisional, atau kemudian mereka-mereka yang di Hindu, di Buddha, mereka juga ada namanya karma ya. Karma itu kenapa gini? Karena dulu begini, itu mirip ya dengan takdir tadi. Ya, sehingga semuanya udah begitu, nggak bisa lari. Tetapi hebatnya memang mereka bisa menerima karmanya. Ya udahlah mau diapain. Kristen nggak, you mesti tanggung jawab. Maka kalau seorang kena cancer, dia nggak bilang Tuhan kasih dia cancer. No, saya kena cancer karena sakit. Saya harus bertanggung jawab atas penyakit ini.
Jadi kita berusaha untuk mengobati. Karena apa? Sebetulnya kalau fatalistik ya, kalau logika seriusnya, kamu kenapa? Waduh, dokter bilang saya cancer. Terus gimana mau berobat? Nggak usah lah, toh memang Tuhan sudah bikin cancer. Udah jalan aja. Mestinya kan begitu ya. Ternyata nggak juga tuh. Bagaimanapun pemikiran Kristen mempengaruhi. Jadi fatalistik beda ya. Fatalistik itu totally seluruh setelah hidupmu terjadi karena apa? Takdirnya Tuhan itu. Nah, tapi ada orang predestination yang hyper ya. Kalau hyper Calvinism, hyper predestinasi itu bisa begitu. Semua sudah ditetapkan Tuhan. Pak Bigman pakai jas biru, sudah ditetapkan Tuhan. No. Ini pilihanku, tapi atas izin Tuhan. Tuhan bisa nggak larang saya pakai jaket jas biru? Bisa. Tahu-tahu saya nggak pengen saya ganti gitu kan. Sebetulnya Tuhan lagi tolong saya. Ternyata pilihan itu memang menolong. Untung lu tadi gue nggak pakai jas yang itu. Wah, agak lain sendiri lu. Ini jadi cocok gitu. Jadi pertolongan Tuhan itu terjadi, yes. Tapi kita bertanggung jawab. Maka pilihan kita kalau jadi sakit, jangan ribut. Tuhan, aku pusing dalam, setan keluar. Jangan kau usir setan. Orang kau kok setannya. Tadi sudah tahu hujan, kau nggak sehat, kau terobos juga. Iya, sakit lah kepala. Anggap ya. Nah, jadi fatalistik itu beda. Oke, good.